Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Rahayu Saputri dari kelas 11 AKL 2 SMK Negeri 1 Kalikondang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang akuntansi belanja dan beban. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama, perbedaan antara belanja dan beban. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, klasifikasi belanja dan beban. Yang terakhir atau yang keempat adalah pencatatan akuntansi belanja dan beban. Dari beberapa subtema yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu perbedaan antara belanja dan beban. Perbedaan antara belanja dan beban adalah belanja diukur dan diakui dengan basis kas, sedangkan beban diukur dan diakui dengan basis akrual. Yang kedua, belanja merupakan unsur pembentuk LRA, sedangkan beban merupakan unsur pembentuk LO. Yang ketiga, belanja kode rekening 5, sedangkan beban kode rekening 9. Materi yang kedua adalah pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi belanja dan beban. Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi belanja dan beban ada 4, yaitu pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran. Dan yang terakhir adalah kuasa BUD. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah klasifikasi beban dan belanja. Klasifikasi beban yang ada pada akuntansi belanja dan akuntansi beban meliputi 1. Beban pegawai. 2. Beban hibah. 3. Beban bunga. Yang keempat, beban barang. Yang kelima, beban hibah. Yang ketujuh, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi. Yang kedelapan, beban transfer. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah beban tak terduga. Yang selanjutnya adalah klasifikasi belanja. Klasifikasi belanja yang ada dalam akuntansi belanja dan beban meliputi 1. Belanja pegawai. 2. Belanja bunga. Yang ketiga, belanja barang. Yang keempat, belanja modal. Yang kelima, subsidi. Yang keenam, hibah. Yang ketujuh, bantuan sosial. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah belanja tak terduga. Belanja tak terduga yang dimaksud adalah belanja yang sifatnya mendesak atau tidak direncanakan, contohnya belanja penanggulangan bencana dan bantuan sosial. Materi yang terakhir adalah pencatatan akuntansi beban dan belanja. Pencatatan akuntansi beban dan belanja terdiri dari 4, yaitu 1. Pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Yang kedua, pencatatan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa. Yang ketiga, pencatatan akuntansi beban dan belanja modal. Yang terakhir atau yang keempat adalah pencatatan akuntansi beban dan belanja hibah dan bansos. Pada minggu ini kita akan mempelajari yang pertama dahulu, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Mekanisme pembayaran ada 2, yaitu langsung dan UP atau TU atau GU. 1. Mekanisme langsung. Contohnya adalah beban gaji dan pegawai. Tanggal pencatatan diakui pada saat diterbitkannya SP2D dan pajak dibayar oleh BUD.
Jurnal standarnya adalah A. Jika pembayarannya langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS, jurnal LO-nya adalah beban gaji pokok pada posisi debit dan RK PPKD pada posisi kredit. Jurnal pemotongan PPh-nya adalah RK PPKD pada posisi debit dan utang PPh 21 pada posisi kredit. Selanjutnya, jurnal LRA-nya adalah belanja gaji pokok pada posisi debit dan perubahan sal pada posisi kredit. B. Jika pembayarannya langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru bendahara pengeluaran akan mentransfer ke masing-masing rekening PNS. Jurnal LO dan neracanya adalah kas di bendahara pengeluaran pada posisi debit dan RK PPKD pada posisi kredit. Jurnal pemotongan PPh-nya adalah kas di bendahara pengeluaran pada posisi debit dan utang PPh 21 pada posisi kredit. Selanjutnya, jurnal LRA-nya adalah belanja gaji pokok pada posisi debit dan perubahan sal pada posisi kredit. Yang kedua, mekanisme UP atau TU atau GU. Tanggal pencatatan diakui saat pembayaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran dan pajak dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD. A. Jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal LO dan neracanya adalah beban uang lembur pada posisi debit dan kas di bendahara pengeluaran pada posisi kredit. Jurnal pemotongan PPh-nya adalah kas di bendahara pengeluaran pada posisi debit dan utang PPh 21 pada posisi kredit. Belanja uang lembur pada posisi debit dan perubahan sal pada posisi kredit. B. Jurnal pada saat pembayaran GU. Jurnal LO dan neracanya adalah kas di bendahara pengeluaran pada posisi debit dan RK PPKD pada posisi kredit. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.